Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur orang yang menyahut salam. Dosa semua diampuni Allah. Selamat dunia akhirah, hajat qabul dunia akhirah, husnul khatimah bi ghairi hisab. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qaddara mahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghuzaa'an nahwa sanaqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qaimi bi huquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma dhaqat illa wa farrajaha Allah amma wa. Yang mulia dan yang sama-sama kita muliakan para zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habib, para syarifah, para hababah, baik yang hadir bersama kita atau di mana saja mereka berada, atau yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Khusus hadir bersama kita akhina fillah Al-Habibana Anis bin Ja'far Al-Hasani. Yang mulia dan yang sama-sama kita muliakan dan ulun sayangi, yaitu para guru-guru agama, para pendidik, para pengajar, para orang tua, sang pemberi nasihat terbaik kepada putra-putri tercintanya, tokoh-tokoh masyarakat yang mencontohkan akhlakul karimah, pemuda-pemuda yang sangat ulun cintai dan sayangi, yang berperilaku seperti perilakunya pemuda Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang sangat kita hormati, kita hargai dan kita sayangi para aparatur pemerintah. Terkhusus adalah yang hadir pada saat ini, terkhusus kadis kita, alhamdulillah, beserta aparatur sidin dan anggota pemerintah-pemerintah yang lainnya. Semoga mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan tugasnya dan selalu menciptakan kenyamanan, keamanan, kedamaian, ketentraman di tempat tinggalnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Yang sangat kita rindukan, yang sangat kita sayangi, dan yang saat ini masih bersama kita, maka kita cintai, kita hargai, kita hormati, adalah ayah-ayah tercinta kita, abah-abah kita semua. Ini jangan sampai terlupakan oleh kita. Sehebat apapun kita berdiri di muka buminya Allah Subhanahu wa taala, penyebab kita diberikan nikmat hidup oleh Allah adalah berkat ayah kita. Perjuangannya, kasih sayangnya, bimbingannya, perhatiannya, pengorbanannya luar biasa. Semoga ayah tercinta kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu mendapatkan taufik hidayah inayah daripada Allah sehingga hidup mereka selamat dunia sampai negeri akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada pejuang tanpa jasa, pengorbanannya tidak diragukan, cintanya tulus, ikhlas, ia berkorban demi kita semua, adalah ibu-ibu tersayang kita, yang mana kita tahu semua pengorbanan seorang ibu amatlah lelah, amatlah susah, amatlah payah. Bahkan seorang ibu tak kenal dicaci dan terkenal dimaki, demi menghidupi para putra-putrinya ia siap menghutang ke sana dan ke sini demi anaknya agar bisa makan. Rintihan tangis sedang terucap, tetesan air mata mengalir, bahkan tetesan darah mengiringi kelahiran kita ke persada alam sejagat raya ini. Semua dikorbankan dengan oleh sang ibu tercinta. Wahai putra putri terbaik, wahai umatnya Nabi Muhammad,
Tidak ada kesuksesan dunia apalagi negeri akhirah kecuali kita birrul walidain, berbakti kepada mereka berdua. Tanpa reda mereka jangan bermimpi bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Redallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keredaan Allah terletak, tergantung kepada keputusan redanya ayah dan ibu kita, dan murkanya Allah pun demikian. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang setidak-tidaknya di akhir-akhir hidup kedua orang tua kita mampu membahagiakan mereka dunia sampai negeri akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Isra wal Mi'raj yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang telah dibacakan oleh An-Naqda Saiful tadi, itu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Ayat ini selalu dibaca ketika mengenang peringatan peristiwa yang teramat besar yang terjadi pada junjungan kita Sayyidul Ludud Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah menunjukkan betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur dunia. Terkhusus Allah ingin membuktikan, menunjukkan tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah dengan di-Isra dan di-Mi'rajkannya Nabi Muhammad sehingga sampai ke Sidratul Muntaha, ufuk al-a'la, melewati lapisan rob-rob nur sehingga tersungkur di hadrat Rabbul Jalilur Rahman Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya sudah nyata. Sampai kapanpun tetap ceritanya demikian. Pada saat ini kita berada di bulan Rajab. Di Rajab ada peristiwa besar. Di Rajab ada mengandung rahasia yang amat besar. Bukan sekadar Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Rajab adalah bulan termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Hajj. Siapa yang beribadah di malam 1 Rajab, maka malam itu menempati malam nisfus Sa'ban, malam Lailatul Qadar, dan malam 2 hari raya serta sejarah dengan malam Jumat. Idun min a'yadil mu'minin. 1 hari raya dari hari raya orang beriman adalah Jumat. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengisra dan memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah diuji, dicoba, dites oleh Allah, didatangkan ujian cobaan yang amat sangat luar biasa. Sebelum Allah memberi kabar gembira, sebelum Allah berjumpa dengan hambanya, sebelum hambanya diberi izin untuk bertemu dengan zat yang maha sempurna, sebelum itu ujian Nabi Muhammad adalah terus menerus diuji agar keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fokus hanya kepada zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan alam semesta, karena Allah kuntu kanzan makhfiyan, Allah berada di perbendaharaan yang paling tersembunyi. Tidak ada yang kenal Allah kecuali Allah, tidak ada yang mengetahui Allah kecuali Allah, dan tidak ada satu makhluk yang Allah ciptakan pada masa itu. Maka Allah ingin dikenal, Allah ingin diketahui, Allah ingin dicintai. Maka Allah pun menciptakan suatu wujud yang diberi nama Nur, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih di dalam hadis disebutkan bahwasanya Nur ini diciptakan sebelum alam semesta, kurang lebih masanya 2000 tahun.
Nur ini membaca tasbih dan mengucap tasbih dengan tasbih nur itu sendiri. Maka nur ini dititip oleh Allah melewati sulbinya Nabi Adam, berpindah dari sulbi ke rahim, berpindah dari sulbi ke rahim, dan akhirnya menetaplah nur di sulbinya Abdullah bin Abdul Muthalib. Maka tepat di bulan Rajab, awal Rajab, berpindahlah nur Sayyiduna Rasulullah ke rahim Aminatul Zuhriyah binti Wahab. Tepat sejarah Rajab adalah berpindahnya nur yang dinanti-nanti. Kapan nur ini membentuk menjadi insan yang sempurna? Kapan nur ini bisa dilihat? Kapan nur ini bisa dipegang? Kapan nur ini bisa diikuti? Dinanti oleh seluruh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan nurnya Rasulullah membentuk menjadi insanul kamil? Tepat di bulan Rajab berpindahlah hakikat nur ke sulbinya Abdullah dan berpindah ke rahim Aminatul Zuhriyah binti Wahab tepat di bulan Rajab. Jikalau tidak ada Rajab, tidak ada Rabiul Awal. Jikalau tidak ada Rajab, tidak ada Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, berkat Rajabun. Ini bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajab ini syahrullah. Rajab ini syahrullah. Wa Sya'banus syahri. Sa'ban bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di Sa'ban turunnya ayat untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat itu bukan di Rabiul Awal untuk memperbanyak salawat, namun hakikatnya sebujurnya was-Sa'banus sahri, di bulan Sa'ban adalah turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi bagus hendak mensemarakan salawat di bulan Sa'ban akan datang. Nah, bagus adakan acara besar-besaran untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perintah untuk memperbanyak selawat tepat di bulan Sa'ban. Tepat di bulan Sa'ban. Kemudian setelah menikah Abdullah bin Abdul Muthalib, pas di bulan Rajab ini adalah ketika itu sedang asik-asiknya Abdullah dengan Aminatul Zuhriyah babulan madu. Kemudian ketika umur kandungan 2 bulan dalam rahim, ini ujian pertama untuk Sayyiduna Muhammad. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib pergi ke kota Madinatul Munawwarah yang pada saat itu bernama Thaibah. Kemudian dia ingin mencari kurma nanti untuk selamatan acara kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namun apa daya dan upaya, ketika sampai di Madinah ia mendapatkan sakit bertambah parah, sampailah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abdul Muthalib wafat di kota Madinah. Umur kandungan Habibuna Muhammad baru 2 bulan dalam kandungan Aminatul Zuhriyah binti Wahab. Inilah Allah menguji kekasihnya. Inilah cerita kekasih Sayyidul Kaunain Wasafi'is Saqalain. 2 bulan dalam kandungan ibu sudah ditinggalkan ayah tercinta. Sehingga pada masa itu Aminatul Zuhriyah binti Wahab ketika mendengar kabar bahwa suaminya telah berpulang ke rahmatullah, ia pun ada cinta, ia pun ada duka, ia pun ada sedih, karena pada saat itu saat asyik-asyiknya bersama sang suami. Sehingga tibalah masanya 9 bulan 9 hari dikandung dalam kandungan rahim Aminatul Zuhriyah Nur Sayyidina Muhammad. Tibalah masanya waktu itu tepat subuh Isnin, yaitu dilahirkan. Sedih memang, getir memang di saat-saat melahirkan seorang anak tanpa ditemani oleh suami. Bukan sekadar suaminya yang tidak ada di samping, tapi memang Abdullahnya telah berada di alam kubur, di alam barzakh, berkecamuk di hati Aminatul Zuhriyah binti Wahab. Kenapa? Duhai anakku tercinta, engkau terlahir ke alam dunia tak pernah melihat wajah ayahmu, tak pernah menatap wajah ayahmu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala punya rencana yang luar biasa, sehingga kelahiran Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah 2
ratunya bidadari Allah Subhanahu wa taala, Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Asiyah, mereka bersama Qurratun, mereka bersama para bidadari Allah diturunkan untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat di subuh Isnin 12 Rabiul Awal lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang duka cita Sayyidatuna Khadijah, yang duka cita Sayyidina Aminatul Suhriyah binti Wahab yang berkecamuk, namun setelah lahirnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka duka cita itu pun berubah berangsur menjadi kebahagiaan, menjadi gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ketika telah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya jangan sampai ada duka cita yang berkepanjangan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah nyatakan kemudahan berkat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bagus diamalkan, apalagi kekanakan yang nuntut ilmu. Habis sembahyang subuh, tangan kanan andak di dada kiri, baca alam nasrah. Kalau mampu 7 kali, kalau kada mampu sekali, supaya dada kita tetap lapang, dada ini tetap luas, hati ini tetap lebar, hati ini seluas lautan dan seluas danau, agar apapun yang didatangkan Allah mampu menerima dan mampu kita mengerti dan mampu memahami ada tujuan terbaik Allah untuk diri kita. Bukan kita putus harapan, bukan kita putus asa dengan ujian dan cobaan yang didatangkan Allah, tapi seorang hamba yang benar selalu berharap dan selalu belajar mengerti setiap cobaan dan ujian yang Allah datangkan. Allah ingin mendidik dan melajari kita agar keimanan kita semakin kuat hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan diberi paham pasti ada hikmah yang terkandung di setiap ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti. Pasti. Kenapa? Allah Maha mengerti atas keadaan kita. Allah Maha paham atas apa yang terjadi terhadap diri kita. Ketika lahir Nabi wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada masa itu adalah masa yang memang pada saat itu setiap kekanakan kaum Quraisy lahir itu disusukan oleh, diupahakan menyusuk ke pedesaan. Alhamdulillah. Kita ini mengupahkan daun siapa lah? Hah? Daun siapa? Lawan? Nah, lawan sapi di sini. Temu oli nyambat lawan kita tahu. Ini kenyataan. Ini situlah kadang akhlak anak-anak kita susah dididik. Kenapa? Karena dimakan dari susu binatang. Jadi sifat kebinatangan itu akan timbul. Makanya untuk menghilangkan itu bagus kekanakan itu digundul 41 arba dengan niat membuangi sifat kebinatangan manusia, dengan niat membuangi, menghilangkan sifat-sifat nang kada baik. Kenapa? Karena sifat nang kada baik itu di otak timbulnya dulu. Inggi hendak manu orang timbulnya di otak rancangan. Maka hati otak, kepala, dan puncak dari kepala rambut. Mun hendak menyuruh menatap kepalanya, oke. Rambut loh. Ini termasuk niat tahallul ketika tuntung batawab, tuntung sa'i, tahallul loh. Maka di antara niat tahallul adalah membuangi sifat-sifat kebinatangan manusia itu. Kenapa ya tadi? Apalagi mulai lagi halus sudah menyusul lawan sapi secara tidak langsung. Jika ada dapang dan langsung menghisap di susu sapi itu ditinjaknya bener ya. Kalau dapang anak ulun menyusulan sapi guru aja, tapi susu sapinya penumpan nih. Inggi sepintar apapun, maka anak itu otaknya hanya cuma dunia nanti. Kenapa? Kepintarannya akan mengarah kepada dunia, bukan kepada akhirah. Kada salah anak, salah kita.
mamanya susunya gonol aja. Hihi, timbul disusukan non sapi. Usahakan, karena ASI terbaik adalah susu ibunya. Kenapa? Di sana. Cuma waktu menyusui anak tuh jangan bermamai, ini penting benar. Memakannya anak jangan bermamai, jangan ngomel, hati jangan jengkel. Hati anak tuh kena mudah pemusangan. Ini pemusangan baik payaman. Enggak ada payu dijual, kawan disanga. Ini bujuran. Waktu menyuapi anak tuh nah jangan bermamai. Jaka kawa waktu memakannya anak tuh hati kita gembira, hati kita senang. Kodok kawa guru anak nih macal, kuitannya harus sabar. Sabar nggih apa ulun naan aheti waswani belaki. Wani belaki itu siap sabar. Siap sabar. Karena tantangan sendiri itu sudah berat, tantangan berumah tangga lebih berat, tantangan orang yang punya anak jauh lebih berat daripada orang bujangan. Jauh. Makanya nilai orang yang sudah kawin berapa banding dengan orang yang bujang? Nilai waktu sholat. Hah? Berapa derajat? Jauh. Jauh. Orang yang sembahyang sendiri belum kawin dengan orang yang sembahyang yang sudah nikah, jauh derajatnya lebih tinggi orang yang sudah nikah. Godaannya berat pun. Apalagi subuh, laki ini penuntut ilmu di pondok subuh, tapi bini ini ungah, bisa mau ulit-ulit. Laki hendak bangun, timbul bangun bujuran. Akhirnya sembahyang subuh ada. Berat godaan. Jelmaruhum guru hendak buka kitab, ujar bini ulun ni baik kada kitab dan harap kada kitab lagi. Ampih tertutup kitab terbuka bini. Godaannya berat. Disitulah derajat orang yang telah nikah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis diberikan nisful ibadah, separuh ibadah oleh Allah dari orang yang belum nikah. Mudahan yang belum kawin lekas kawinan, amin ya rabbal alamin. Karena menghidupkan sunnahnya ya nak kawin pula, mudahan kabul. Amin ya Rasulullah. Maka datanglah pada saat itu orang-orang yang di kampung bahasanya untuk mengambil anak-anak di kota untuk disusui. Maka ada satu riwayat ada 10 pasang yang datang, ada riwayat yang lain ada rombongan kelompok yang banyak. Namun karena kudanya, untanya Halimatus Sa'diyah dan suaminya ini adalah yang sangat kurus, lambat jalannya sehingga tadudi. Kemudian sampailah, tertinggallah anak-anak tuh diandak seperti di aula. Kemudian orang memilih ngini nang pinatu sugih, maka artinya duitnya lancar gitu. Kebiasaan sudah. Bila bosnya duitnya banyak, tak lancar sedikit. Bisa juga ada bosnya pangasit. Boleh jadi juga. Tulak mulai sini ke Banjar. Jadi sopir bakamihan. Apa nang dikamihakan ya minum jakada. Juru juga. Saking pangasitnya dah. Besinggah kada ini. Nukar banyak ada di mobil apa nang dikamihakan ujur juga ini andi kamihakan tuh kan minum banyu, andi kada sing minum banyuan apa nang dikamihakan saking pangasitnya hidup seorang konjo maharit ini. Jangan apalagi dalam perjalanan tutup balanya Allah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sedekah menutup 70 pintu bala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendak turun mulai rumah tu nak bersedekah dulu. Hendak turun mulai rumah tu nak bersedekah. Jangan kada bersedekah. Kenapa? Sehebat apa ilmu pian, ini dunia ampun Allah. Ini alamnya Allah. Ini langitnya Allah, ini buminya Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Siapa yang menciptakan langit? Rob. Siapa yang menciptakan bumi? Rob. Dan barang antara keduanya ulahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti semuanya di dalam aturan Allah. Bagaimana cara menolak balanya Allah?
Ini mengandalkan bacaan timbul pengasit hidup. Padahal as-sakhiyu habibullah, orang pemurah itu menjadi kekasih Allah. Di dalam perjalanan ke orang menjadi kekasih Allah selalu mendapatkan sorotan dan perhatian dan keamanan penuh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bujuran punai, bujuran biar jaka dilihat akan Tuhan lah jarah kawali Tuhan nang jarani pengasit ya dikulibi sidin. Ini bujuran. Kenapa? Karena al-bakhilu aduwullah walau kana aliman. Orang bakhil, orang pengasit, orang pelit menjadi musuh Allah Ta'ala. Karena wali menghadapi bang. Kayak apa wali menghadapi? Karena orang itu telah menjadi musuh Allah Ta'ala. Bagus. Biar bari kakanakan kah, bari siapa kah? Ini mengkawam bari itu banyak ini jangan 5.000. Murah 5.000. Ketia 5.000 duit di kantong 40 juta. 5.000 jangan keluar. Karena apa? Sekali-kali 1 juta kah? Hah? Bagusnya loh. Ini seandainya isok mati juga ada mau duit juga loh. Nah, ini anggap isok mati sudah. Jadi kada mikirakan mana London dunia. Ketika Halimatus Sa'diyah telah disampaikan oleh ibunda tercintanya Nabi Muhammad SAW, ketahui wahai Halimah, anakku ini sudah kada ba'abah. Anakku ini berumur 2 bulan dalam kandunganku. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib telah wafat di kota Taibah. Jadi harap ikam perhatian, harap ikam kasih sayang, dan tolong jaga hatinya. Dan jangan bicarakan, jangan ucapkan kalau ayahnya telah meninggal dunia. Kenapa? Ini akan merusak mentalnya, ini akan merusak hatinya. Kuitan ini aneh-aneh juga. Ini kadang ya kada beilmu pengetahuan nih nang maulah ngalih. Hanya anak bisa bepander, anak orang dipadakan abah hikam sudah mati. Bungol benar. Ini itu merusak mental anak pun, merusak mental kekanakan. Orang yang asalnya kuat mentalnya dipadahkan. Kenapa? Karena ayah itu termasuk tumpuan harapan. Ayah adalah pembela. Ayah sanggup berdiri di depan. Seandainya ayah itu mati, rela demi anaknya. Ketahui ya umatnya Nabi Muhammad, abah itu rela kada berbaju asal anaknya berbaju. Abah itu rela berbaju hancur asal anaknya berbaju bagus. Abah itu rela bertapih buruk asal anaknya bertapih hanyar. Ayah itu rela kada makan. Ayah itu rela makan karak asal anaknya makan yang nyaman. Demi Allah, orang tua itu siap sakit asal anaknya gembira dan senang. Ini perhatian agar kita paham dan mengerti. Ketika seorang anak yang sudah tidak ada ayahnya lagi, ujian luar biasa. Seandainya ada di kampung kita anak yatim, jangan diapa-apai. Anak yatim jangan dibuat pikiran-pikirannya rusak. Kenapa? Rasulullah itu abal yatim. Apa hadis Nabi Muhammad? Wa ana abal yatim. Aku adalah bapa seluruh anak yatim. Siapa yang menyakiti anak yatim berarti ia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena abah seluruh anak yatim huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh, kada nyaman jadi anak yatim bonto. Kada nyaman. Ulun rancak mengesahkan dan abah bakesah lawan ulun. Ujar abah ulun seorang karena abah itu ditinggalkan abah sidin waktu sidin halus. Kada nyaman-nyaman kada baabah nakai jawab. Seapapun nyamannya umpat memerina kada senyaman umpat kuitan. Ya apapun nyamannya umpat orang kada senyaman umpat kuitan. Kuitan tu biar bamamai tetap kasih sayang. Tapi memerina bamamai mamai bujuran. Nggih. Itu sidin sering mau ucapkan lawan ulun. Artinya apa? Baik-baik selagi kuitan masih ada, ayah masih ada, baik-baik lawan sidin. Bagus-bagus lawan sidin. Doakan sidin. Ini jangan sedikit kesalahan abah, sedikit kesalahan mama menganggap berminggu-minggu. Kada menagur lawan kuitan. Ini jangan. Kita ini kayak apapun hebatnya mencintai ayah dan ibu, terdahulu sidin menyayangi kita pun. Dalam keadaan nang berdarah-darah dilahirkan, dalam keadaan nang masih dengan kotoran, dipeluk, disayang, dicium oleh sang ibu. Kenapa? Bukti ini buah hatinya.
Anak adalah belahan jiwanya, anak adalah pendingin matanya, anak adalah penyejuk jiwa dan harapan kelak di masa akan datang. Setelah mendapatkan nasihat dari Aminatul Zuhriyah dan dikhabarkan oleh Aminatul Zuhriyah bahwasanya anaknya yaitu Sayyiduna Muhammad ada lahir dalam keadaan yatim, kemudian mencoba Bapak Halimah dengan suaminya didekati. Waktu itu Rasulullah sedang diselimputi dengan surban hijau, hijau. Kemudian kepalanya Rasulullah terpulun, namun mukanya masih kelihatan, namun bibirnya Rasulullah terselimut dengan surban hijau itu. Perlahan didekati oleh Halimatus Sa'diyah, dibuka akan surban hijau yang menutup mulut Nabi Muhammad. Ketika dibuka, terlihatlah si bayi yang baru berumur beberapa hari ini tersenyum kepada Halimatus Sa'diyah. Senyumnya Rasulullah di masa kecil itu menghilangkan duka cita, kesedihan Halimatus Sa'diyah waktu hidupnya. Karena Halimah ini hidup dalam keadaan susah benar, miskin benar, luar biasa. Namun setiap permasalahan hidup yang dialami Halimah, ketika melihat senyumnya Nabi Muhammad, ketika itu hilang seketika, timbul hati rasa gembira, timbul hati rasa senang, timbul hati rasa senang dan sebagainya. Sehingga ujar laki Halimah, jangan berlambat-lambat lagi, ini anak luar biasa, ini anak bawa berkah, ini anak akan beruntung, ini anak akan membawa kita bahagia dunia akhirat. Lah kasih ambil aja sudah. Kenapa? Melihat sekali senyumnya Nabi Muhammad langsung, maka dibawalah, maka kehidupan Halimah pun berubah. Unta yang kurus menjadi lamak, tanaman-tanaman menjadi subur berkat Sayyidina wa Habibuna Muhammad SAW. Berapa tahun disusui oleh Halimah? Kurang lebih 2 tahun. Dipelihara, dijaga, dirawat. Bahkan Halimah lebih mengutamakan kasih sayang kepada Rasulullah daripada anak kandungnya sendiri, yaitu saudara sesusunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepat kurang lebih berumur 4 tahun, terjadilah sesuatu yang luar biasa. Di saat Rasulullah sedang bermain dengan putranya Halimatus Sa'diyah, umur 4 tahun kekanakan bermainan wajar. Rasulullah pun demikian. Maka di saat itu datanglah 2 orang yang sangat gagah, 2 orang yang sangat tampan, 2 orang yang sangat elok rupanya, mendekati mereka berdua, dan mereka menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaringkan Rasulullah, membuka baju Rasulullah dan membelah dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengeluarkan hati Rasulullah. Ini dilihat oleh putranya Halimah, dengan gemetar putranya lari kepada Halimatus Sa'diyah. Dikisahkan bahwasanya ada menangkap Muhammad 2 orang laki-laki yang tampan. Benarkah? Sehingga ketika Halimah dan anaknya mendatangi di setantu tanah lapang itu, didekati Rasulullah telah duduk. Ditanya oleh Halimah, benarkah tadi ada 2 orang yang sangat bungas, yang sangat elok mendekati engkau? Ya. Mereka memacul bajumu? Ya. Mereka membelah dadamu? Ya. Sejak itu ada perasaan takut dari Halimah. Kenapa? Ini anak orang. Kan kita mengambil upah memelihara dan menjaga, usia kenapa-napa bertanggung jawab awan orang tuanya. Hingga punya pikir keputusan sudah hancur aja. Walau pada saat itu sayang luar biasa. Kenapa? Mulai lagi halus juga sampai umur 4 tahun ya apa sayangnya. Sayang siang malam menemani bersama, makan, berjalan, semua bercanda dengan Halimatus Sa'diyah. Diadukanlah kepada ibu tercintanya Nabi Muhammad, yaitu Sayyidatuna Aminatul Zuhriyah, bahwasanya ulun hendak benar lagi menggaduh anak pian, ulun senang benar, ulun gembira benar, berkat anak pian kehidupan ulun berubah, semuanya sangat berubah. Namun ada sesuatu peristiwa yang terjadi, diceritakan oleh Halimah tentang peristiwa pengoperasian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa kecil, kurang lebih umurnya 4 tahun itu. Namun Aminatul Zuhriyah tidak terkejut. Kenapa? Ketahui wahai Halimah, ikam jangan takutan. Ketahui Halimah, ikam jangan gemetar, bahwasanya
aku sejak menghamilkan putraku ini mendapat bisyarah kabar gembira daripada nabi-nabi dan rasul menemui aku dalam mimpi bahwa putramu nanti akan menjadi orang besar, putramu ini akan menjadi penutup akhir kenabian, putramu ini akan menjadi orang hebat. Ini sudah dikabarkan lewat mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala yang didatangi oleh para nabi-nabi, di antaranya Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya. Mereka memberi kabar gembira bahwasanya anak ini adalah, bahkan sampai Nabi Adam pesan, nanti kalau lahir anakmu kasih namanya dengan Muhammad. Ini menunjukkan kemuliaan bagi Nabi Muhammad SAW. Sehingga hendak kayak membawa bulik lagi, cuma sudah tahu ucap-ucap akan hendak menyerahkan, lalu diunjuk, lalu berelaan. Jadi ujar Halimah, wahai anak angkatku Rasulullah Muhammad, pada masa itu kan belum diangkat menjadi Rasul. Wahai anak angkatku, nanti bila kapan-kapan tau ada waktu, ingat mama, doakan mama, sayangi mama, dan seterusnya. Sehingga mereka pun berpelukan, karena akal yang diberi oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW 2 kali lipat. Jadi Rasulullah itu jikalau sidin berumur 1 tahun, akal sidin sama orang berumur 2 tahun. Kalau akal sidin 4 tahun sama berumur kekanakan 8 tahun. 2 kali lipat diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kurang lebih dipelihara, dijaga oleh Sayyidatuna Aminatul Zuhriyah binti Wahab kurang lebih 2 tahun masanya bersama dengan ibu tercinta. Mulai sudah rakat, mulai rampi, mulai bersayang-sayangan dengan kuitan nang bujur. Sehingga pada suatu sore, di saat anak-anak sedang bermain, di saat-saat putra-putri kota Mekah sedang bermain, maka Nabi Muhammad bermain dengan anak-anak. Ketika sore datanglah ayah-ayah mereka, kawan-kawan Rasulullah. Kemudian ayah mereka membawakan hadiah kepada anak-anaknya, karena datang dari kota, memberi mengiyau, sehingga tinggallah Nabi Muhammad sendirian. Kemudian Rasulullah berlari ke pangkuan Aminatul Zuhriyah dan bertanya, Abah ulun mana? Abah ulun mana? Abah ulun mana? Tu abah-abah kakawan ulun datang membawakan hadiah. Abah ulun mana? Aminah tidak mampu menjawab pertanyaan putra tercintanya. Hanya linangan air mata mengalir dari bibirnya. 6 tahun kurang lebih umur baginda Nabi Muhammad SAW belum pernah diceritakan oleh Aminatul Zuhriyah tentang ayahnya yang telah meninggal di kota Taibah. Menjaga perasaan Nabi Muhammad, bagaimana rasanya orang yang tak punya ayah. Sehingga dalam pangkuan Aminatul Zuhriyah mana? Duhai anakku, di saat para putra-putri orang-orang Mekah pada saat itu mereka berpelukan dengan ayahnya, tangan mereka dibimbing oleh ayahnya, mereka mendapatkan ciuman dari ayahnya, sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan sentuhan tangan ayah, tidak pernah merasakan tatapan wajah ayah, dan tidak pernah merasakan pelukan hangat dari seorang ayah. Maka berinisiatiflah Aminatul Zuhriyah minta izin kepada Abdul Muthalib kakeknya untuk membawa Nabi Muhammad ke kota Taibah untuk mengilangi suami yaitu Abdullah, untuk mengilangi ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya tidak diberi izin oleh Abdul Muthalib. Kenapa? Karena aku takut kehilangan orang yang sangat kucintai lagi. Cukup satu sudah kehilangan, yaitu Abdullah anakku. Jikalau engkau nanti ke kota Taibah dan engkau pun akan meninggalkanku, maka duka cita pun akan kembali menimpaku, kata Abdul Muthalib. Tapi apa kata Aminatul Zuhriyah? Membujuk, membisai mertuanya. Nanti jikalau inilah yang ulun khawatirkan wahai ayah, jikalau tidak sekarang ulun memperkenankan atau mengenalkan anak ulun kepada keluarga di Taibah, jikalau ulun habis umur, siapa yang mengenalkan ia kepada keluarga yang ada di Taibah? Namun minta persyaratan Abdul Muthalib, sertakan Ummu Aiman. Ummu Aiman seorang budak yang telah disiapkan oleh Abdullah bin Abdul Muthalib. Sehingga berangkatlah Ummu Aiman dan Aminatul Zuhriyah dan Nabi Muhammad ke kota Taibah. Kemudian sampai di Taibah dicari
oleh Aminatul Zuhriyah binti Wahab, teman-temannya Abdullah waktu itu. Ditanya, tahukah engkau Abdullah yang pada sekian tahun lalu meninggal di sini? Dicari ketemu. Tahukah di mana kuburnya? Ditunjuk orang di sana, kesanalah. Sehingga menangislah Aminatul Zuhriyah di pusara kubur suaminya yang 6 tahun sudah tidak pernah ziarah. 2 bulan ketika setelah nikah, namun ditinggalkan 6 tahun lamanya. Menangis, wajar pada saat seorang istri di pusara suami tercintanya. Rasulullah bertanya, mama menjanjikan bertemu abah, mama membawa kamari berjanji ingin menemukan ulun dengan abah, mana abah ulun? Sehingga berulang-ulang pertanyaan Nabi Muhammad kepada ibu tercintanya, sehingga ibu tercintanya Aminatul Zuhriyah pun tidak sadar, sehingga terucapkan, wahai anakku, duduklah. Orang yang selama ini engkau cari, orang yang selama ini engkau rindukan, orang yang selama ini engkau harapkan sentuhan tangannya dan pelukannya, ketahui wahai anakku, di pusara inilah ayahmu Abdullah bin Abdul Muthalib. 6 tahun engkau 2 bulan dalam kandunganku, abahmu telah meninggal dunia. Perasaan ini lama dipendam oleh Aminatul Zuhriyah agar tidak mencederai hati dan otaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang terjadi? Berputarlah Rasulullah di dalam tarikh 3 kali putaran mengelilingi kuburnya Abdullah bin Abdul Muthalib, sehingga tersungkurlah ia menangis sampai ia memohon kepada Allah, minta bangunkan ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Menangis. Setelah itu dibawalah berziarah, dibawalah kepada keluarga-keluarga diperkenankan. Pada saat itu musim hujan turun, sehingga lereng-lereng gunung dibanjiri atau digenangi air. Kebiasaan orang sana ketika hujan turun, anak-anak bermain-main. Rasul pun ikut bermain. Pada saat itu lelulah golongan kafilah kelompok. Mereka mengetahui bahwasanya ada tanda di antara 2 balikat Nabi Muhammad SAW, ada ciri ini pasti Nabi akhir zaman. Mereka ada yang ingin menculik, ada yang ingin membawa, namun ada satu kabilah yang ingin membunuh akan Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Aiman mendengar, setelah diketahui umur 6 tahun, umur baru kurang lebih 6 tahun, sudah ada yang hendak membunuh. Ini ujian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu atas kesepakatan bersama dibawalah pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Aminah dalam keadaan kurang sehat atau dalam keadaan sakit-sakitan. Di dalam sekedip unta dibuatlah berjalan, sehingga sakit bertambah parah, sakit bertambah parah, dan sakit pun bertambah parah. Sampai di suatu kampung yang bernama Abwa, maka sakitnya sudah tidak tertahan lagi. Aminah minta turunkan dari sekedip unta karena tidak mampu merebahkan badannya, cuma berduduk di sekedip itu. Kemudian di tengah pasir yang panas tandus dari gersang, tidak ada sehelai kain pun untuk melapiki merabahnya ibu tercintanya Nabi Muhammad. Di dalam suatu riwayat, Aminah minta carikan sebuah buah batu untuk merebah karena napasnya sudah tersengal-sengal. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya tidak batu, Rasulullah umur yang kurang lebih 6 tahun menghunjurkan kakinya, direbahkan kepala ibu tercintanya di paha Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur 6 tahun sudah bisa menyandang kepala ibu tercinta. Terkadang kita umur belasan tahun, umur puluhan tahun, 34 tahun, malu kadang. Ini contoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam keadaan tersengal-sengal, seakan-akan isyarat telah datang bahwasanya di saat itu dipandang oleh Aminatul Zuhriyah wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ia telah mendapat isyarah daripada Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi umurnya akan habis. Maka dipandang di antara nasihat Aminatul Zuhriyah binti Wahab adalah baik-baik dengan keluarga nakai. Walau seandainya abah dan mama tidak ada lagi, tapi engkau masih punya kakek, engkau masih punya paman, baik-baik lawan keluarga. Disuruh bagus-bagus.
dipandang, ditatap oleh Aminatus Zuhriyah, matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan linangan air mata. Seiring waktu, napas itu pun mulai hampir tidak keluar lagi, sehingga sampailah pada ketentuan Aminatus Zuhriyah meninggal dunia di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis Rasulullah. Umur 6 tahun sudah diuji oleh Allah kehilangan ibu tercintanya. Ditabung oleh Ummu Aiman satu lubang untuk membuat jenazahnya Aminatus Zuhriyah. Dengan tangan kecilnya Nabi Muhammad, dengan badan kecilnya Nabi Muhammad, ia turun ke liang lahat, membuat jasad ibunya, membantu Ummu Aiman. Dengan tangannya sendiri ia menutup lubang kubur ibu tercintanya. 6 tahun sudah tahu cara berbakti kepada orang tua. Terkadang umur anak kita sudah 60 tahun, kadang pun masuk ke lubang kubur, menyuruh orang lain. Apabila seorang masih kuat, jangan suruh orang lain untuk masuk ke liang lahat. Itu hari-hari terakhirmu untuk ayah dan ibu tercintamu. Jangan sia-siakan kesempatan, tidak mungkin terulang kedua kali. Silahkan terjunlah ke kubur ayah. Dan pesan ulun sesuai di dalam kitab karangan Sayyid Muhammad, janganlah bagagasakan, janganlah bahancapan, janganlah terburu-buru untuk menutup kubur seorang ayah dan ibu. Perlahan baca sejarah bagaimana Rasulullah SAW menimbun ibu tercinta. Perlahan pasir diturunkan, bukan bahancapan. Kadang lojo juga kayak mayat tuh hendak buka tinggi, aneh juga pian. Coba pian lihat, kadang kayak mayat tuh hendak hidup, menutupnya kayak orang menguburnya nang bahancap, bukan menutup kubur kuitan nang bahancap, nang bagasakan begancang menimbai tanah. Kada beuntung ay kada, salah paham. Coba buka otak kita bujur-bujur. Nang disuruh siapa meninggal, bila ada ditunggu lagi, segera dikubur, bukan menutup tanahnya bahancap. Di kedakupan menutup kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti tidak ada akhlakul karimah, tidak ada akhlakul. Baca tarikh, baca sejarah, baca sirah, baca kitab-kitab ulama-ulama salafun saleh agar kita punya akhlakul karimah. Jangan sampai kita tidak punya akhlak, jangan sampai kita tidak punya adab. Lihat ketika Rasulullah menutup kubur Sayyidatuna Khadijah, perlahan baca tarikhnya, ada tarikhnya, ada menakibnya, ada sirahnya. Perlahan dengan tangan mulianya Nabi Muhammad, tidak tergesak-gesak, tidak bahancapan. Kadang di kampung sudah tanah menimbainya begancang menyambut kadada, kayak sih nak buka nih tuh, kada buka lagi juga kalau bagamat bontonglah. Ini bujuran tuh, ini akhlak, ini adab. Utamakan innama buistu li utammima makarimal akhlak, innama buistu li utammima makarimal akhlak. Jikalau ikutanmu benar Nabi Muhammad, jikalau imammu benar Nabi Muhammad, jikalau contoh tauladan terbaikmu benar Nabi Muhammad, ikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Jangan engkau buat sendiri akhlakmu, jangan engkau atur sendiri nafsumu. Ada contoh, ada tauladan, ada imam yang diikuti. Wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambut tanahnya, perlahan turunkan, perlahan turunkan. Ibumu tak akan lari dari kuburnya, ayahmu tak akan lari dari kuburnya. Itu akhir terakhirmu menurunkan jasad ayah dan ibumu. Besok tak akan terulang kedua kali. Mudah-mudahan khusus di kampung sini barang, mudah-mudahan kau menerapkan lemah lembut dan kasih sayang kepada mayit-mayit yang diturunkan, sebagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditutup, Rasulullah menangis di pusara ibundanya dan ia tidak mau pulang. Bahkan ia berucap kepada Ummu Aiman, "Ya Ummu Aiman, silahkan engkau pulang. Biarlah aku di sini, biar aku menemani ibuku sampai akhir hidupku." Seakan-akan pada saat itu Sayyiduna Muhammad
Di 2 bulan dalam kandungan sudah ditinggalkan ayah tercinta Abdullah bin Abdul Muttalib. Mulai asik-asiknya bersama ibu tercinta, 2 tahun bersama ibundanya, kurang lebih 6 tahun harus kehilangan mama tersayang. Seakan pada saat itu Rasulullah rela mati di atas kubur ibu tercintanya. Ia tidak mau pergi, dibisai, dibojok oleh Halimah. Kakekmu masih ada, nah, Abdul Muttalib masih ada, pamanmu masih ada, Abu Talib. Sehingga dengan perlahan diangkat oleh Ummu Aiman badan Nabi Muhammad yang kurang lebih umurnya 6 tahun, dibuat di sekedip unta. Ini ujian bagi Rasulullah sebelum mendapatkan Isra dan Mi'raj daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika bersama dengan Abdul Muttalib dipelihara, dijaga Rasulullah, baru berumur 8 tahun harus kehilangan kakek tercinta. Sehingga Rasul pun dipelihara, dijaga oleh Abu Talib. Abu Talib liwat sayangnya kepada Nabi Muhammad. Dalam tarikh, dalam sirah disebutkan Sayyidina Abdul Muttalib ini banyak menebisi anak. Dalam tarikh sampai 24 anak yang dimiliki oleh oleh Abu Talib. Sehingga pada suatu malam makanan tidak ada, yang ada cuma 1. Maka semua piring ditutup oleh Abu Talib, lampu dipadamkan, kemudian disuruh Nabi Muhammad untuk makan. Saking sayangnya dengan kemanakan, anak nang lain nak sidin gerela kada makan asal, tapi Rasulullah tahu piring nang ditutup semuanya kosong, hanya piring Nabi Muhammad yang cuma ada makanan. Saudara sepupu sidin semua tahu tidak makan. Rasulullah pun tidak mau makan kecuali membagi apa yang ada di satu piring itu. Di masa ikut Mamarina inilah Rasulullah bekerja, membedemi, membantu Mamarina. Sidin mengambil upah mengembala kambing, Sidin mengambil upah berdagang dan sebagainya. Hasilnya diunjuk lawan Mamarina untuk mengongkosi sepupu-sepupu nang banyak. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Mun kita membantu Mamarina paling 2000 muncul. Jauhlah akhlak, jauh. Diunjuk semuanya demi membantu Mamarina menghidupi para anak-anak Sidin nang banyak. Itu akhlak Rasulullah. Sampai di satu masa umurnya Nabi Muhammad berumur kurang lebih 25 tahun, maka ada dikandaki oleh seorang wanita yang cantik rupawan, akhlaknya baik, terpuji, orangnya amat sangat bijaksana, pikirannya adalah sangat tepat, pendapatnya amat sangat bijaksana. Siapa dia? Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Sehingga di umur 25 tahun Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha dengan jujuran 400 dirham maharnya. Nah, keistimewaan. Lalu timbullah isu, timbullah fitnah bermacam-macam. Oh, Muhammad itu kawin cuma mau harta Khadijah. Muhammad itu kawin cuma mau duitnya aja, dan seterusnya. Hampir beredar di masa itu cemoohan, hinaan, cacian kepada Nabi Muhammad setelah nikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Tapi lihat akhlak Sayyidatuna Khadijah. Lihat saya, ketika itu didengar oleh Khadijah, hendaknya bebinian kita kayak Khadijah nih juga. Ini ketika laki dihina orang, dicaci orang, timbul umpat juga menghina. Ini nong loco. Laki sudah disambati orang, membujurakan bujur. Laki ku sudah serapam. Nah ya, tinggi. Kada lalu membela-bela tuh kada ada. Tinggi mudahan. Sayyidatuna Khadijah dipanggil para pembesar Quraisy, dikumpulkan di satu tempat, dipanggil, kemudian didirikan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidatuna Khadijah? Ketahui wahai kaum Quraisy, ketahui wahai kaum Quraisy, bahwasanya aku memang memiliki kekayaan, namun setelah aku nikah dengan kekasihku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Az-Zakiyul Amin, maka mulai hari ini ketahui seluruh hartaku kuserahkan kepada suamiku dan aku menjadi khaddam daripadanya. Berarti pada saat ini engkau anggap Az-Zakiyul Amin Nabi Muhammad orang yang kada berisi harta, maka mulai detik ini, mulai saat ini aku serahkan semua kekayaanku yang hampir kurang lebih 2/3 kekayaan kota Mekah milik Sayyidatuna Khadijah. Maka ketahui wahai kaum Quraisy, pada saat ini akulah nang paling miskin, akulah nang paling fakir, semua harta milik suamiku.
Semua yang kau punya milik suamiku. Nah, ini wanita hebat. Ini wanita hebat. Bukan sekadar menjadi istri, namun menjadi khadam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia membela, maka semua harta yang ada di Sayyidatuna Khadijah diserahkan kepada Nabi Muhammad untuk membela dakwah agama yang telah ditetapkan oleh Allah yang akan menyebarkan Nabi terakhir, yaitu huwa Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Luar biasa Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah 24 tahun menemani Rasulullah, sekalipun tidak pernah memerintah akan suaminya. 24 tahun menemani Rasulullah, tidak pernah sekalipun menyakiti hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ujian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah habis-habisan berjuang, habis-habisan, sampai di satu masanya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diangkat menjadi nabi dan rasul ketika kurang lebih umur 40 tahun. Maka ketika itu cacian dan makian bertambah kuat dan bertambah parah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Namun perlindungan kokoh terkuat adalah Abu Talib dan Sayyidatuna Khadijah. Semua harta habis. Di saat dakwah Islam diteruskan, disampaikan untuk mentauhidkan manusia agar manusia cuma menyembah kepada Allah, tidak menyembah ke lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu datanglah Rasulullah, datang ke rumah dengan ketukan lemah lembut. Khadijah tahu ini ketukannya Nabi Muhammad. Dan ketahui wahai ibu-ibu tercinta, setiap Rasulullah datang ke rumah tidak pernah kada disambut oleh Sayyidatuna Khadijah dalam keadaan berdiri membukakan lawang. Mun kita buka aja situ kada mau kunci juga aja. Padahal jakanya tahu kada sedikitan. Ketika menyambut suami itu, para bidadari diutus oleh Allah untuk menghujani rahmah di rumah tangga itu. Kenapa? Iya memang kayak itu akhlak Islam. Kada mau kunci juga. Tahu ketinggian malam udah sebulik lagi sekalian aja. Allah nasibnya lagi itu. Nasib je lakiannya gitu. Menjar bini kada sabulik lah gitu. Tinggi. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Bahkan pada saat itu beliau Sayyidatuna Khadijah sedang menyusui Fatimatul Gharra. Pada masa itu Fatimatul Gharra anak Rasulullah masih kecil, disusui. Kemudian beliau hendak membukakan pintu. Rasulullah tahu Sayyidatuna Khadijah sedang sibuk. Ujar Rasulullah, jangan berdiri di dekat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disusui pada saat itu Fatimah, Sayyidatuna Fatimah, bukan air susu lagi yang dihisap, Bu. Air susu sudah bercampur darah. Kenapa? Karena yang dimakan sudah tidak ada. Harta sudah habis diperjuangkan untuk agama. Kemudian pada saat lelahnya Rasulullah, tidak ada air yang bisa disuguhkan. Arab lain Indonesia pun. Arab itu kalau airnya susah. Kalau panasnya tidak ada tandingnya. Kalau sekarang mendingan. Ujar Sayyidatuna Khadijah, bagaimana dakwahmu hari ini? Apakah lelah? Ujar Rasulullah, cukup melelahkan. Sambil direbahkan, berebahlah Rasul di pahanya Sayyidatuna Khadijah, sambil dipusut kepala Rasulullah oleh Sayyidatuna Khadijah, sehingga kauyuhan taguring Rasulullah. Namun di saat memusuti kepala laki, di saat mengelus rambut laki, kadang-kadang air mata Sayyidatuna Khadijah menetes, sehingga terbangunlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul bertanya, menyesalkah engkau telah bersuami aku? Kada. Hartamu habis karena dakwah untuk agama, apakah menyesal? Kada aja Sayyidatuna Khadijah. Pertanyaan terus diucapkan, terus apa? Wahai Az-Zakiyul Amin, wahai abahnya Fatimah, ketahuilah, dulu aku kaya, dulu hartaku banyak,
sehingga setiap engkau pulang dakwah, engkau pulang dari berdagang, kusuguhkan minuman yang segar-segar, makanan yang enak-enak. Dan pada saat ini yang dimakan sudah tidak ada, yang dimasak sudah tidak ada, air yang segar-segar pun sudah tidak ada. Makanya yang kau bisa kasih cuma kasih sayang kepadamu. Sambil berlinang air mata Sayyidatuna Khadijah memandang wajah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai kekasihku Az-Zakiyul Amin, kata Sayyidatuna Khadijah, jikalau nanti perjuangan Islam masih panjang, jikalau perjuangan Islam belum selesai dan engkau masih berjuang dan aku telah terkubur di dalam tanah, maka silahkan bongkar kuburku, silahkan jual tulang belulangku. Jikalau tidak mampu engkau menyeberang suatu sungai, silahkan susun tulang-tulangku untuk perjuangan Islam. Aku reda dan rela. Bukan harta yang diperjuangkan Sayyidatuna Khadijah, jiwa raganya, bahkan tulangnya, jikalau masih bisa dijual, silahkan jual untuk agama yang kita perjuangkan pada saat ini. Kita bisa menyembah Allah dengan benar pada saat ini berkat perjuangan Sayyidatuna Khadijah, berkat pengorbanan Sayyidatuna Khadijah, berkat keikhlasan Sayyidatuna Khadijah. Kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya wa azwaju ummahatuhum, khusus Sayyidatuna Khadijah adalah ibu-ibu tercinta kita. Ia berjuang luar biasa. Di saat-saat mendekati ajalnya, ada permintaan Sayyidatuna Khadijah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, namun ia tidak berani mengucapkan, sehingga melewati anaknya Fatimatul Qurra'il Batul. Wahai Fatimah, nanti kalau ayahmu datang, bilang kepadanya, mintakan kepada Allah Ta'ala keampunan untuk diriku dan selamat dunia sampai negeri akhirat. Cuma dua. Setelah Habibil A'zam datang, maka dibilanglah oleh Fatimatul Qurra'il Batul akan permintaan Sayyidatuna Khadijah. Menangis Rasulullah. Orang yang berjuang habis-habisan, harta 2/3 kekayaan kota Mekah diperjuangkan untuk kalimatullah, untuk la ilaha illallah, mentauhidkan manusia. Jiwa raganya diperuntukkan untuk membantu diriku, wahai Fatimah. Semua fasilitasku difasilitasi oleh ibumu, wahai Fatimah. Bahkan ia berucap tulang belulangnya, jikalau bisa dibuat jembatan untuk menyeberang, untuk menyebarkan agama, silahkan bongkar dan ambil tulang belulang. Cuma dua inikah permintaan? Harta habis, diri jadi khaddam, melayani dengan penuh kasih sayang dan cinta, tidak pernah sekalipun menyakiti hati laki. Cuma minta dua kepada baginda Nabi SAW. Apa itu? Dosanya diampuni seumur hidup dan minta selamatkan dunia dan akhirat. Cuma dua. Cuma dua ini permintaan Sayyidatuna Khadijah. Bayangkan, pengorbanannya tidak tanggung-tanggung, kasih sayangnya dengan Rasulullah tidak tanggung. Cuma dua yang diminta. Dosanya mintakan kepada Allah agar diampuni dan ia selamat dunia akhirat. Sehingga pada saat turunlah malaikatul Jibril memberikan kabar gembira. Wahai Muhammad, kata Jibril, kabarkan kepada istrimu, Allah kirim salam dan aku pun titip salam kepada Sayyidatuna Khadijah. Katakan kepadanya, Allah telah menyiapkan mahligai istana yang terbuat dari lu'lu'un atas pengorbanan Sayyidatuna Khadijah. Atas pengorbanan Sayyidatuna Khadijah. Pengorbanan luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berjuang. Mudah-mudahan kita masuk orang yang wani berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada 3 golongan manusia di akhirat yang menanya akan kita. Kita malu berjumpa dengan mereka. Di antara 3 golongan adalah para syuhada. Apa pertanyaan mereka? Apa yang kau perjuangkan untuk agamanya Nabi Muhammad? Apa yang kau korbankan untuk agama Nabi Muhammad? Kami, kata mereka, para syuhada, rela kehilangan ruh yang satu-satunya Allah beri, gugur di medan pertempuran demi kalimat la ilaha illallah. Kami berjuang untuk agama yang kau nikmati pada saat ini. Yang kedua, para wanita janda. Armalah, mereka berucap, apa yang kau perjuangkan untuk agama Nabi Muhammad? Kami para wanita-wanita janda rela kehilangan suami kami yang mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan susah payah kami nafkahi anak-anak yatim kami. Kami berjuang walau tanpa suami. Kami rela berkorban walau tanpa suami. Yang ketiga, para golongan anak yatim.
Para anak yatim bertanya, apa yang kalian perjuangkan untuk agama yang dibawa Nabi Muhammad? Para anak yatim berkata, kami rela kehilangan ayah kami. Kami rela tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah kami. Kami rela tangan kami tidak dijinjing oleh tangan ayah kami. Kami rela badan kami tidak sentuh dengan ayah kami. Dan ibu-ibu kami berjuang dan mereka meninggal. Kami para anak yatim adalah orang-orang yang ayah kami berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu, apa yang kamu perjuangkan untuk agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW? Mari kita koreksi diri kita. Mari kita tanya diri kita, apa yang kita perjuangkan untuk agama yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad. Harta kita sudahkah diperjuangkan untuk agama Rasulullah? Pikiran kita sudahkah diperjuangkan untuk agama Rasulullah? Badan kita sudahkah berjuang untuk agama yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad? Nanti malu kita ketika berjumpa dengan Rasulullah. Apa yang ditanyakan terus, apa yang kau perjuangkan untuk agamaku, kata Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa menjawab jikalau dalam hidup kita yang kita pikirkan cuma perut, di dalam hidup kita yang dipikirkan cuma keluarga kita, cuma asal bisa makan dan seterusnya, tapi kita tidak berkorban. Berapa banyak anak yatim yang tidak makan, ayah mereka gugur di medan pertempuran berjuang demi kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak harta mereka habis demi meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Mereka rela kelaparan, sedangkan kita yang berpikir cuma perut. Mudah-mudahan melewati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad, hati kita digugah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita dilembutkan oleh Allah dan penuh kasih sayang dan bertambah-tambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabiah, itu sahabat wanita, ia sangat cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad. Ketika ada suatu peperangan, ia berani datang ke sana, kemudian ia menanya bagaimana hal keadaan Rasulullah. Dilaporkan para sahabat yang lain, suamimu telah meninggal dunia, gugur, ditebas lehernya. Aku tidak menanyakan suamiku, yang kutanyakan bagaimana hal keadaannya Nabi Muhammad. Kemudian ada laporan, anakmu telah gugur di medan pertempuran. Aku tidak menanyakan anakku, yang kutanyakan adalah bagaimana hal keadaannya Nabi Muhammad SAW. Apakah ia selamat dari peperangan ini? Ini kecintaan seorang wanita yang disebut Nusaybah. Ia rela kehilangan suaminya, ia rela kehilangan anaknya, asalkan ia melihat keadaan Nabi Muhammad dalam keadaan selamat. Pernahkah kita memikirkan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan kita amat sangat? Di malam Isra itu dalam keadaan tersungkur kepada Rabbnya, ketika selesai at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Di antara permintaan Rasul pada saat itu, memohonkan kepada Allah, meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah agar Allah satu pun jangan memasukkan kita umatnya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat cinta bukti kasihnya Rasulullah SAW terhadap kita. Terus tanya diri kita, kita ini umat siapa? Kita ini punya Nabi siapa? Yang Nabi kita rela sujud 3 hari 3 malam tidak bangun demi mengharap akan Allah tidak memasukkan kita satu pun, yang baik, yang tidak baik, yang ahli maksiat, semua usahakan cinta di batin kita. Kenapa? Syafaati li ahlil kabair min ummati fi yaumil qiyamah. Syafaatku, kata Nabi Muhammad, li ahlil kabair, bagi pendosa-pendosa besar nanti hari kiamat. Tidak ada jaminan bagi pendosa besar untuk selamat di yaumil qiyamah kecuali syafaatnya Nabi Muhammad, kecuali pertolongannya Nabi Muhammad, kecuali kasih sayangnya Nabi Muhammad. Dengan kasih sayang dan lembut, beliau akan turun ke dalam neraka. Dengan tangan lembutnya, jikalau ada iman umatnya, diangkat perlahan oleh Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai umat Rasulullah, sudah panjang masanya kita terlena dengan kemajuan zaman. Tumbuhkan rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah. Kerjakan kewajiban kita dengan ikhlas, perjuangkan yang kita puja. Alam kubur telah menanti kita, alam barzah telah menanti kita. Suatu saat kita yang akan menempati alam barzah itu. Perjuangkan yang kita punya, ikhlas berkorban li'ila kalimatillah. Mudah-mudahan semua kita dicintai dan dirindukan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua kita dicintai dan dirindukan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua kita dicintakan dan dirindukan Nabi Muhammad, sehingga kita nanti dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruslah berjuang untuk agamanya, teruslah berkorban untuk agamanya, teruslah kita
berikhtiar, berusaha memikirkan kemajuan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pengorbanan sedikit kita, dengan perjuangan yang sedikit yang kita miliki, mudah ini menjadi sebuah perantara kita akan dicari oleh Nabi Muhammad nanti di yaumil qiyamah, sehingga kita mendapatkan syafaatul ujmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan dengan berkat acara Isra dan Mi'raj ini bertambah-tambah cinta dan rindu kita kepada Rasulullah. Allahumma rzuqna hubbuka wa hubbu man yuhibbuka. Allahumma rzuqna hubbuka wa hubbu man yuhibbuka. Allahumma rzuqna hubbuka wa hubbu man yuhibbuka. Ya Allah, tambahkan rasa cinta dan rindu kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan berkat cinta dan rindu ini, maka berikan kekuatan kami untuk menjauh dari maksiat yang telah dilarang, dan jadikan diri kami termasuk orang yang berkorban untuk kemajuan agama yang dibawa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan berataan kita dosa seumur hidup diampuni, anak-anak kita menjadi anak-anak yang min ahli taqwa, min ahli salihin, min ahli rasyidin. Selamat di dunia wal akhirah, selamat di dunia wal akhirah, selamat di dunia wal akhirah. Mudahan dosa ibu kita diampuni Allah seumur hidupnya, dosa ayah kita diampuni oleh Allah seumur hidupnya, dan dosa orang-orang yang kita cintai diampuni Allah seumur hidupnya, dan dosa orang-orang yang mulia, para guru kita, para pendidik, para pembimbing kita semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ampuni dosa muslimin muslimat, beri taufik hidayah inayah kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad. Matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab. Allahumma khtim lana ya Allah bil Islam, Allahumma khtim lana ya Allah bil iman, Allahumma khtim lana ya Allah bil khair, Allahumma khtim lana bis sa'adah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi ghairi hisab. Ala تلك النية والنية الصالحة حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Banyak minta ampun, banyak minta reda, banyak minta halal dunia akhirah. Ampuni ulun, redai ulun, halali ulun, dan doakan ulun selamat dunia akhirah. Akhirul kalam wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.